Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya pun. baik, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fonis Zikir Saputri, Anindya Putri, Ariyanti, Muhammad Sandi Tamawid Nantara, Mutia Febrina, dan Merdian Heriansyah. Dulu ada masanya manusia hanya bisa bermimpi untuk terbang, tapi sekarang kita dapat keliling dunia hanya dengan pesawat terbang. By the way, kalian sudah pernah belum nih naik pesawat terbang? Kalau belum, kasihan deh loh. Tapi tenang, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih pesawat itu bisa terbang. Padahal di dalam pesawat mampu menampung banyak orang dan juga banyak barang. Sebelumnya, saya akan perkenalan dulu nih mengenai hukum Bernoulli. Jadi, hukum Bernoulli itu merupakan salah satu hukum yang berlaku pada fluida dinamik. Dalam hukum Bernoulli, terdapat persamaan Bernoulli yang mendasari seluruh aplikasi-aplikasinya. Nah, adapun pernyataan dari Daniel Bernoulli, yaitu kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Terus untuk persamaan Bernoulli yang berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenis tertentu. Nah, pernyataan hukum Bernoulli ini jumlah dari tekanannya, energi tiap volumenya, dan energi potensial dari tiap volumenya adalah sama. Yang artinya ketika aliran fluida ini meningkat, maka tekanan fluida tersebut akan turun. Nah, energi potensial pada fluida juga akan turun tuh. Sedangkan ketika kecepatan aliran fluida turun, maka tekanan fluidanya akan naik. Selanjutnya adalah persamaan Bernoulli, di mana persamaan ini terdapat tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan, atau dapat kita tulis sebagai P1 ditambah setengah dari rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana keterangannya adalah P sama dengan tekanan atau Pascal, sedangkan rho itu adalah massa jenis dari fluidanya dengan satuan kilogram per meter kubik. V adalah kecepatan aliran fluida atau satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan G adalah gaya gravitasi dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian yang satuannya adalah meter. Nah, di sini terdapat video yang menerapkan daripada gaya angkat hukum Bernoulli. Nah, salah satu penerapan hukum Bernoulli terdapat pada cara kerja gaya angkat sayap pesawat terbang, teman-teman. Penerapan hukum Bernoulli pada cara kerja pesawat terletak pada bentuk sayap pesawat terbangnya, yang mungkin adanya gaya angkat sayap pesawat. Bentuk sayap pesawat pada bagian depan dirancang melengkung ke atas agar udara dari bawah mengalir berdesakan di bagian atas. Akibatnya, laju udara di bagian atas sayap pesawat menjadi meningkat. Baik, selanjutnya sesuai hukum Bernoulli, laju udara yang meningkat akan membuat tekanan udara menjadi kecil. Sedangkan pada bagian bawah sayap pesawat, kelajuan udaranya lebih rendah karena udara tidak berdesakan dan tekanan udaranya lebih besar. Adanya perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap pesawat membuat sayap pesawat didorong ke atas. Gaya angkat sayap pesawat selanjutnya dapat mengangkat badan pesawat sehingga pesawat dapat terbang pada ketinggian. Oke, next di sini ada rumus gaya angkat pesawat, teman-teman. Di mana rumusnya yaitu V1 dikurang V2 sama dengan dalam kurung P1 dikurang P2 tutup kurung dikali dengan A atau luas dari penampangnya. Sementara itu, ketika pesawat sudah berada pada ketinggian tertentu dan mempertahankan kelajuannya, maka akan berlaku rumus yang sudah saya sebutkan tadi, di mana F1 dikurang F2 merupakan gaya angkat dari pesawatnya dengan satuan Newton. Rho adalah massa jenis dari udaranya, yaitu dengan satuan kilogram per meter kubik. V1 dan V2 adalah kecepatan pada bagian atas pesawat dan juga bagian bawah pesawat dengan satuan adalah meter per sekon. Sedangkan A adalah luas penampang dari pesawatnya dengan satuan meter kuadrat. Berikut kami tampilkan video dari gaya angkat pesawat.
4 komponen gaya yang bekerja pada pesawat. Pertama, gaya berat, kedua, gaya angkat, ketiga, gaya dorong, dan yang terakhir, gaya hambat. Selanjutnya, keunikan pada desain sayap pada pesawat terbang terinspirasi dari sayap burung yang memiliki manfaat konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, jarak tempuh lebih jauh, dan ketinggian yang lebih baik. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat diberikan adalah 1. Pesawat memakai prinsip Bernoulli untuk terbang. Prinsip ini diterapkan dalam desain sayap pesawat. 2. Pada pesawat terdapat gaya angkat, di mana gaya angkat harus lebih besar daripada gaya berat pesawat. 3. Tekanan udara memiliki faktor penting saat pesawat hendak mendarat dan lepas landas, karena berpengaruh pada keselamatan penumpang dan awak pesawat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.